Jadi waktu itu selama 3 tahun itu kita ini kan udah nggak ada klien, ya kan? Kliennya dikit gitu kan. Karena Kita cari-cari portfolio. Ini sebelum pandemi nih, Ko. Jadi kita cari dari 2017 tuh cari-cari portfolio, banyak bakar uang gitu ya. Terus banyak nganggur, kita tuh banyak lihat referensi. Kalau nganggur tuh bank idea-nya ditambah. Jadi referensi banyak gitu. Tapi kan nonton referensi ini juga capek ya. Nonton terus. Lama-lama antar referensi juga jadi sama kayak gitu. Saya sampai pernah ada momen di mana karyawan saya itu tidur. Di depan saya lihat. Saya bingung mau bangunin dia karena kalau marahin bangunin dia jangan tidur di jam kantor terus mau suruh dia apa? Kita nggak ada kerjaan. Kayak gitu. Jadi kayak saya begini, ya biarin tidur bentar lah ya, capek juga ya lihat referensi kayak gitu. Shalom semua, welcome to Marketplace System Marsi bersama saya Fandi dan saya Ivana. Nah, hari ini gimana kita mau bahas apa? Topiknya menarik banget yaitu konseptor. Dulu diremehkan, sekarang dicari. Nah, kenapa kok menarik? Karena saya yakin sampai sekarang masih banyak orang itu yang masih awam dengan pekerjaan yang namanya konseptor. Nah, ngapain aja itu? Hari ini kita telah mengundang narasumber yang sudah sangat berpengalaman di bidang tersebut. Silakan boleh memperkenalkan diri? Ya, nama saya Carla Sutanto, co-founder dari Nuansa Konsep dan pelayanan saya di GMS as worship leader dan juga tim konseptor ibadah. Pekerjaan dan pelayanannya sinkron ini. Yes. Iya. Boleh diceritain nih kira-kira bagaimana kisah perjalanannya Carla sampai kok tiba-tiba mendarat nih jadi konseptor? Wah, itu perjalanan panjang sih, lumayan. Jadi bersingkat. Singkat cerita, intinya kan lulus dari kuliah sarjana DKV kayak gitu ya. Oh, DKV. Terus ya DKV, terus kayak pingin banyak keinginan, tapi nggak ngerti bagaimana cara mewujudkan. Jadi waktu itu pengen punya graphic house kayak gitu, mungkin branding company atau apapun lah itu ya waktu itu. Jalan utamanya yang saya ambil waktu itu freelance dulu. Jadi ngambil job dari kayak freelancer lah ya, kayak desain desain flyer, desain apa gitu. Tapi intinya ya namanya freelancer kan pendapatannya tidak pasti. Sedangkan saya bukan dari situasi, maksudnya di kondisi yang nggak memungkinkan untuk kayak dapat income berapa aja itu oke gitu. Karena udah kayak ya udah kerja ya support diri sendiri, nggak lagi disupport orang tua dan sebagainya gitu. Nah jadi saya mulai mencari kerjaan yang pasti kayak gitu. Waktu itu saya ada lowongan as konseptor di sebuah IO kayak gitu, di sebuah IO. IO-nya jemaat juga sih di GMS sekarang. Nah. Jadi waktu itu saya di sana, saya jadi konseptor, di sana saya belajar banyak, mungkin selama 2 tahunan. Lalu saya mulai merasa kalau kayaknya perlu step selanjutnya kayak gitu ya. Jadi sebelumnya full time ya di IO tersebut? Iya, full time. Full time, lalu setelah itu saya memutuskan untuk keluar, untuk membangun bisnis konseptor sendiri kayak gitu bersama satu partner saya kayak gitu. Oke, mungkin sebelum kita lanjutkan boleh dijelasin dulu kali ya. Iya. Kira-kira konseptor itu pekerjaannya seperti apa? Konseptor tuh pekerjaannya sangat seru. Apa bedanya dengan IO gitu ya? Kalau IO itu lebih kayak melaksanakan hari H ya Ko ya. Kayak memastikan bagaimana sebuah event berlangsung dengan lancar. Kayak gitu kalau IO. Kalau konseptor itu lebih ke idenya ya, kayak brainnya gitu. Jadi apa yang kita mau kemas dari sebuah event ataupun event itu macam-macam ya. Event wedding, 17 maupun brand activation gitu ya. Kita kemas, kita konsep sedemikian rupa sesuai kebutuhannya mereka. Dan mendelivernya dengan cara yang kreatif. Sehingga pengunjung itu tertarik untuk datang dan mereka tuh bisa merasakan experience yang berbeda dari awal masuk sampai pulang. Mereka akan inspired by that kayak gitu, that concept kayak gitu. Mereka akan terinspirasi dan akan pulang membawa sesuatu. Nah itu yang kita konsepkan gitu. Jadi orang itu melekat gitu ya, image atau event atau brand image yang mereka tadi datang itu melekat kuat di kepalanya mereka. Itu yang kita lakukan. Kayak nah sekarang bagaimana Carla sendiri mungkin punya satu usaha supaya gini, karena penghargaan orang-orang masyarakat khalayak ramai terhadap hal-hal yang kreatif itu kan juga jujur di Indonesia apalagi itu kan masih rendah ya gitu. Bagi mereka apakah perlu sih konseptor itu gitu kan. Kadang-kadang bagi mereka udah aku datang di IO juga mungkin juga yang konsepnya nggak kuat gitu. Oke ceplok dari sini, dari konser misalnya Blackpink lah, dari punya Taylor Swift lah, ide-ide seperti ini langsung sodorin ke customer oke. Nah apa yang membuat customer harus bayar lebih atau keluar uang lebih supaya dengan konseptor ini acaranya bisa lebih wow atau lebih experience tadi?
honestly kok jujur kayak sampai hari ini pun kan edukasi itu masih jadi PR ya buat konseptor. Masih banyak banget orang-orang yang belum ngerti benar kayak konseptor tuh ngapain. Bahkan banyak yang sudah approach kita itu baru paham betul kita tuh ngapain. Meskipun sudah lihat portfolio kayak gitu. Jadi dari portfolio mereka tertarik, tapi begitu ngomong sama kita baru mereka tuh kayak wah ternyata segitu banyak yang diurus gitu loh. Hal-hal yang mungkin mereka nggak pikirkan. Ketika kita ngomong baru mereka terpikir kayak gitu. Nah memang kalau ngomongin soal seni dibayar mahal itu pasti sulit ya. Karena itu pertama nggak kelihatan, jasa dan orang banyak yang kayak ngide-ngide doang kayak gitu. Padahal sebenarnya kalau ini ngomongin nuansa aja ya. Kalau nuansa as konseptor kita itu nilai jualnya tinggi karena kita tuh benar-benar mempelajari apa kebutuhan klien. Kalau misalnya dari brand ya, kalau wedding atau Sweet Seventeen kita benar-benar pelajari ceritanya mereka, karakternya mereka, personal touch-nya itu benar-benar nyata di setiap eventnya. Jadi meskipun kan adalah karya-karya kita yang juga ditiru ya sama orang pastilah ya. Tapi saya yakin kayak ditiru pun mau sepersis apapun experience-nya itu pasti nggak bisa sama. Karena setiap klien kita ini benar-benar konsepkan secara personal. Itu ceritanya mereka. Kalau dibawa ke orang lain nggak bisa. Ini brandnya mereka. Kalau dibawa ke orang lain meskipun sama-sama kosmetik nih nggak bisa. Karena memang benar-benar ini tuh warna dari masing-masing klien tersebut. Nah itu yang mungkin kita bisa jual sih kayak gitu. Di awal-awal gimana menjelaskan ke klien? Wah sulit sih. Ini kan masa 8 tahun ya tahun ini ya. Tapi di tahun-tahun awal itu benar-benar kita istilahnya babat alas lah ya. Orang itu bahkan bahkan nggak ngerti konseptor itu apa. Bahkan nggak tahu ada konseptor di dunia ini. Kayak gitu. Beneran kayak nggak tahu, benar-benar babat alas. Jadi kita tuh benar-benar cari-cari portfolio, benar-benar istilahnya kayak bakar duit lah ya di depan ya. Jadi kayak berapapun jobnya kita ambil kayak gitu. Yang penting nutup cost production kayak gitu ya. Yang penting bisa gaji orang bulan itu. Nah itu pokoknya kita dapat portfolio kayak gitu. Karena portfolio itu jalan satu-satunya juga ya. Untuk orang itu bisa imagine apa yang kita kerjakan. Dengan punya event juga kitanya juga jadi belajar. Semakin kan ini kliennya tambah besar, tambah sulit loh. Klien tambah besar itu tambah sulit, tambah wah. Complicated banget. Klien saya terakhir itu complicated banget. Tapi hasilnya sangat bagus memang. Kita belajar sangat banyak. SOP banyak yang dibenerin gara-gara event itu kayak gitu loh. Nah jadi dari portfolio itu kita akhirnya berusaha sambil mengedukasi pasar ya. Kalau misalnya, jadi kita membuat orang tuh terbiasa kalau event itu harus ada konseptor biar lebih personal. Kalau enggak yang mikirin ini siapa, yang mikirin ini siapa kayak gitu. Nah itu yang kita tambahkan ya kayak added value gitulah ya buat mereka kayak gitu sih. Nah itu butuh perjalanan panjang. Ya kalau boleh tahu nih bicara walaupun nggak harus angka ya gitu. Kira-kira konseptor ini mungkin beberapa teman pasti tanya juga. Kira-kira untuk dibudgeting satu acara gitu keseluruhan gitu ya sampai ke makanannya, venue-nya dan sebagainya. Konseptor ini biasanya berapa persen dari keseluruhan pengeluaran? Keseluruhan pengeluaran ya kok ya. Mungkin bukan pengeluaran kok, lebih ke keseluruhan produksi. Karena kita kan kaitannya erat sama yang produksi ya. Kalau makanan kan kita nggak beda lagi. Jadi produksi seperti dekorasi, lighting, rigging dan segala macam yang produksi, mungkin kita 10%-nya lah kok. Kalau butuh angka yang precise. Nah ini membantu mengedukasi teman-teman juga ya supaya berarti ada budget 10%. Jadi angkanya itu berdasarkan persentase atau enggak juga? Enggak juga. Enggak juga. Depends, cuman ya. kira-kira seperti itu. Karena kadang kita juga punya venue yang kecil tapi kompleksitas konsepnya juga tinggi. Kita pernah kayak misalnya kalau ngomong di Surabaya aja ballroom kan Westin paling besar ya. Tapi kita pernah ada case kita punya klien JW Marriott yang ballroomnya jauh lebih kecil tapi kompleksitas konsepnya lebih tinggi. Otomatis juga harganya nggak kalah sama yang Westin. Meskipun pasti nggak semahal Westin ya, tetap aja karena ini kapasitasnya jauh kayak gitu. Iya benar. Nah kita juga based on size, people yang harus di-entertain ini kan termasuk di dalam konsep ya. Mereka kan yang utama. 1,5 jam mereka duduk itu ngalamin apa. Atau mereka ketika masuk ke experience 15 menit itu mereka ngalamin apa. Itu yang kita pikirkan terus. Jadi berapa banyak orang yang kita harus cakup itu juga termasuk di dalam harga yang kita tetapkan gitu sih kira-kira. Goalnya seperti apa? Maksudnya tolak ukur yang bisa diukur apakah karena gini customer satisfaction itu kan imajiner gitu ya, satu titik yang imajiner karena itu juga subjektif itu bagi satu orang beda dengan orang yang lain.
Tapi dengan kondisi apakah misalnya seperti ibarat kita makan sesuatu gitu ya, terus akhirnya kita perfecto. Nah, goalnya seperti apa di konseptor ini? Kalau kita memang kayak agak ngawang gitu ya kalau ngomongin gimana caranya tahu kalau misalnya ini tuh berhasil apa enggak ya. Kayak gitu. Cara paling mudah sebenarnya adalah ketika kita mengkonsepkan sesuatu gimmick atau tertentu di dalam event misalnya ya. Itu kalau semua orang angkat HP sampai belanin rekam berhenti makan, itu berarti sesuatu yang sangat menarik buat mereka. Karena kalau enggak, orang tuh benar-benar stay makan meskipun band ini main, mereka enggak peduli. Tapi kalau kita make something, kan? betul. Di wedding zaman dulu. Iya, benar. Makanya itu kita tuh konsepin. Jadi kadang mungkin ada ya kayak pekerjaan namanya stylist kayak gitu ya. Itu kan juga mengkonsepkan dekorasi dan sebagainya. Tapi kalau konseptor benar-benar masuk sampai acara, kita mengkonsepkan dekor itu seperti itu karena ada tujuannya nanti di acara. Nah itu yang lebih spesifik ke arah sana juga. Karena kita consideration-nya itu kayak secara estetika udah wow. Orang menikmati 30 menit pertama mungkin ya mereka foto-foto. Tapi 1,5 jamnya itu sangat krusial. Untuk apa mereka datang ke sebuah acara 1,5 jam, duduk di sana, berdiam diri kalau mereka nggak dapat sesuatu. Nah itu yang jadi concern kita juga. Kita nggak mau mereka bosen, kita upayakan mereka dapat sesuatu kayak gitu sih. Mari kita dengarkan apa yang menjadi prinsip firman Tuhan pada episode kali ini. Diambil dari Kisah Rasul 8 ayat 18 sampai 19. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Ini memang satu pembelajaran yang baik sekali bagi kita, satu pelajaran yang sangat-sangat berharga bahwa pribadi Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu tidak bisa diperjualbelikan dengan uang. Tetapi pada saat ini, karena ini adalah marketplace system dari Bizkon, kita bisa melihat bahwa kalau misalnya kita ini punya sesuatu yang bervalue, punya sesuatu yang valuable, punya sesuatu yang berharga, yang kalau misalnya dalam ilmu value proposition, kita bisa punya sesuatu yang membantu mewujudkan, mempercepat mimpi seseorang itu bisa terwujud. Atau yang kedua, kita bisa membantu supaya customer kita yang punya problem, punya masalah, punya sakit kepalanya, kita punya obatnya. Mereka akan mau keluar uang lebih mahal atau mereka mau keluar uang lebih banyak. Nah, prinsip ini adalah kalau misalnya memang kita ini punya value, orang juga tidak akan segan-segan untuk memohon-mohon pada kita juga. Bagaimana sekarang ini kita berbisnis? Apakah kita berbisnis untuk play to win? Untuk benar-benar datang di sini untuk benar-benar menguasai pasar, agresif dan sebagainya, atau kita play not to lose? Maksudnya apa? Kita bertahan atau supaya kita tidak kalah atau supaya kita tidak bangkrut. Ada dua perbedaan yang sangat besar. Tetapi prinsipnya adalah ketika kita punya value, ketika kita punya Tuhan, ketika kita ada Roh Kudus dalam hati kita, ketika apa yang kita kerjakan segala sesuatunya berhasil, orang akan bisa melihat kita dan mereka tidak segan-segan datang memohon-mohon pada kita. Please, karena value-mu itu aku akan semakin dibantu, aku akan semakin misalnya aku akan disembuhkan dari problemaku, sakit kepalaku dan sebagainya. Atau dengan adanya kamu, mimpi-mimpiku akan terwujud. Dan saya berdoa untuk masing-masing dari kita. Ketika Tuhan beserta kita, memberikan kita mimpi, memberikan kita visi, memberikan kita terobosan, memberikan kita value, orang-orang di luar sana akan mencari kita. Dan mereka kita bisa melihat bahwa kita bisa memuliakan Tuhan lewat apa yang kita kerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Ini memang struggle-nya, apalagi orang-orang Surabaya. Karena kalau Jakarta kan, kalau wedding atau apa itu kan standing party. Benar. Itu datang, salaman, makan, pulang. Tapi kalau di Surabaya itu kan orang dipaksa duduk 2 jam. Gitu kadang-kadang juga, aduh ngapain lagi nih. Ya salah satunya tinggal enjoy makanannya. Gitu ya. Nah tapi dengan seperti ini jadi satu challenge pastinya buat Carla dan teman-teman konseptor untuk bikin ini gitu ya. Gimana If? Iya menarik banget sih. Tapi saya rasa konseptor gak cuma sekedar estetika aja sih, bener experience. Mulai dari awal masuk aja udah bisa. Actually kalau kita ngomong dunia wedding ya, sebelum datang ke acara aja kamu udah bisa konsep kan. Iya. Ya kan? Even sebelum mereka hadir di event tuh loh, kan udah bisa dibuat konsep tuh sampai bisa seluas itu sih. Jadi memang pekerjaannya konseptor itu sangat luas gitu sih. Jadi ya memang moga-moga semakin ke depan. Tapi saya lihat sekarang kalau boleh tahu ya di Surabaya udah ada kompetitor banyak. Kalau kompetitor banyak, tapi value-nya yang sama. Maksudnya kayak apple to apple-nya yang sama memang belum ada ya.
Dan kita bisa bilang kalau itu di Indonesia belum ada. Jadi bukan hanya di Surabaya. Apa? Apa itu? Ini kan berarti kan yang membuat benar-benar nuansa beda. Iya, yang mengonsep dari nol itu tadi sih, dari orang belum datang sampai pulang. Kayak gitu. Oh memang kalau sampai ke acara detail enggak, lebih ke estetika. Kebanyakan. I see. Lebih ke estetika, baju. Nah, honestly kalau estetika kita biasanya cuma kasih arahan ya. Karena kita merasa kayak oh ya ada orang yang lebih paham dan lebih master di sana. Contohnya kalau gown gitu, biasanya saya cuma kasih arahan kayak oh ini ikonnya merpati. Jadi usahakan ada embroider merpati. Peletakannya di mana, modelnya gimana, dia yang tahu bentuk badannya orang. Nah gitu. Jadi aku selalu arahkan klienku untuk kayak kamu harus coba, kamu ke sana kamu coba baju yang bagus buat kamu itu seperti apa. Kayak gitu. Karena aku merasa bridal lebih expert. Nah kayak gitu sih. Nah beberapa hal itu memang aku lebih. Jadi kalau nuansa itu lebih, cakupannya tuh lebih ke acara experience itu tadi sih. Jadi kayak bukan estetikanya doang yang utama, itu bagian dari job desk. Tapi secara keseluruhan ini seperti apa. Aku pernah punya klien seru banget. Ini baru ingat juga. Jadi Seventeen nih. Papanya itu anak Tuhan banget. Jadi dia bilang, aku pingin Seventeen-nya anakku ini menceritakan tentang Tuhan. Tapi gak mau yang kayak kalau orang datang tuh kayak ibadah datang gereja. Nah gitu ya. Tetap mau keren, tetap mau anaknya juga seneng. Dan gak malu gitu loh. Maksudnya papanya tuh takut kayak nanti dia bully di sekolah kayak gitu loh. Wah, anak pendeta gitu. Padahal ya bukan pendeta. Maksudnya kayak takut gitu. Oke kok gitu. Jadi kita mulai gimana ya? Kita buat sebuah kota baru kayak gitu ceritanya. Jadi ada sebuah kota baru. Message-nya adalah kasih karunia. Jadi kasih karunia Tuhan. Ceritanya bumi ini rusak. Nah itu sudah sering didengar. Tapi bumi rusak kan apokalips biasanya ceritanya. Kalau ini kita buat gini. Bumi rusak karena ulah manusia. Kenapa? Karena manusia ini cacat. Dia harus disempurnakan biar bumi gak semakin rusak. Nah itu kan kita banget tuh message-nya. Kita banget. Lalu tamu undangannya ini adalah manusia yang tersisa di bumi. Yang harus dibetulkan. Kalau enggak nanti bumi hancur. Nah jadi dari mereka terima undangan itu udah kita buat kayak case file. Jadi dibuka mapnya itu ya isinya itu nanti misi gitu. Misi kayak gitu. Jadi misi-misi gitu. Ada filenya fotonya anaknya sama file orang-orang lain yang gagal dibetulin. Anaknya adalah satu-satunya yang berhasil. Ceritanya yang menerima kasih karunia. Kita nggak namain kasih karunia. Nah jadi ada tiketnya harus masuk ke pesawat namanya Arcanum lah dan sebagainya. Ada dress code-nya dan sebagainya. Kita kasih pin mereka. Pokoknya datang itu ada prajuritnya. Jadi semua pakai kostum. Prajurit, anak-anak yang jaga kayak gitu ya. Terus mereka distempel. Jadi ada gimmick kayak misalnya datang berlima nih. Satu orang disilang, fail. 4 lainnya accepted. Itu aja udah bingung, geger. Kayak loh kenapa aku gagal kayak gitu. Padahal gak ada. Kita cuma mau buat kepanikan aja. Kayak tensionnya biar dapet kayak gitu-gitu. Jadi kita masukin, ada ceritanya sampai di ujung cerita ya, singkat cerita ujung cerita dari Seventeen itu adalah ada tayangan video bilang intinya semua yang datang ke sini tuh dapat antidotnya itu cuma-cuma. Kalian itu hanya perlu datang aja. Kayak gitu. Jadi message-nya tuh clear kayak kalian itu cuma perlu datang. Kalian terima kayak kasih karunia. Dan kalian akan bawa pulang, kalian udah disempurnakan. Nah ini share kabar baik ini ke sisa manusia yang lain. Kayak gitu untuk mendapatkan ini secara gratis. Nah kayak gitu. Nah jadi kita kemas kayak gitu. Wah itu hal yang sangat seru buat saya. Karena sebagai anak Tuhan kan. Wah kayak ini gak semua klien loh kayak gitu. My playground kayak gitu ya. Dan kayak wah maksimal banget sih kemarin. Happy. Everyone happy. Klien happy. Aku juga happy banget. Dan anak-anak. Tentunya anak-anak kantorku juga happy ya. Karena aku happy melihat mereka mengonsepkan itu juga. Jadi kayak ikut serta untuk kayak gimana kan harus cerita, ini gak cocok sama firman Tuhan gak cocok kalau dibuat gini aja, nah kayak gitu. Terus ada tanggapan dari mereka kayak ini terlalu sulit dicerna aja sebagai orang yang gak terlalu paham firman kayak gitu-gitu. Nah itu masukan yang bagus juga, gimana kita tuh bisa mencakup banyak orang untuk dengerin Injil yang terselubung, nah kayak gitu-gitu sih. Wah seru. Karena aku jadi penasaran, teman-teman yang satu tim ini umurnya tahun berapa semua nih? Yang ngecek umur saya jelas gak ada, saya paling tua. Oh my goodness, wow oke. Nomor 2 paling tua sekitar 5 tahun di bawah saya. Setelah itu sisanya Gen Z.
Gen Z itu umur 20 berapa? Gen Z 2000, 2001, 2002 mereka tahun kelahirannya. Belum ya 20, paling maksimal 24, 25 gitu. Jadi 95, 97, lalu 2000-an sudah. Nah sekarang bagaimana cara mengedukasi orang-orang seperti itu? Jujur kadang kan orang-orang Indonesia datang aja nggak sesuai dress code gitu ya. Nah tapi dengan konsep seperti ini apakah memang harus sediakan sesuatu gitu supaya sesuai dengan dress code mereka-mereka yang datangnya bandel-bandel itu? Nah klien itu waktu saya tawarin dress code dia juga concernnya sama Koko. Kayak gini, aduh teman-temanku nanti ngerasa ribet gak ya? Tamu-tamu yang tua-tua gimana? Apaan kayak gitu ini, kan. gitu ya. Terus saya tuh yakin sebagai konseptor saya yakin kayak kalau kita ngasih undangannya seheboh ini, mereka tuh bakal take it serious. Dia masih nggak yakin waktu itu, masih kayak yakin aja, aku nggak mau loh. Emang nanti dress code-nya mereka apa waktu itu? malah nggak datang. Putih-putih dan temanya kayak agak avant-garde, kayak gitu, putih silver gitu, putih silver abu. Temanya futuristic kayak gitu. Sudah agak nyeleneh, jadi boleh make up futuristic dan sebagainya. Aku bilang enggak, aku yakin temenmu pasti mau. Kayak gitu, kita mau coba nggak? Ini udah bagus banget soalnya. Ini once in a lifetime loh, kamu nggak mau coba. Akhirnya coba. Aku bilang kayak worst case kalau mereka nggak datang sesuai dress code ya sudah. Bilang aja, kalau misalnya ada yang tanya, kalau nggak punya dress code-nya gimana? Datang aja. Kayak gitu kan. Oke, akhirnya dibagi. Bayangin, ada temennya yang jadi bumi dan bulan. Ya. Mereka buat kostum astronot silver, lalu ada bumi dan bulan-bulannya itu muterin bumi. Wow, nggak jelas banget. Jadi niat banget kayak gitu. Orang-orang tuanya juga niat banget nyiapin baju. Jadi saya rasa kalau konsep itu berhasil ketika kayak gitu ya. Kayak terdeliver sampai orang itu tahu ini tuh sesuatu yang memang harus ditunggu-tunggu, harus datang mereka join ini. Iya, join gitu, ada spiritnya gitu. Iya, seru sih. Oke, ini perjalanan di dunia konseptor nih yang seru-serunya nih. Nah, ingin tahu nih di balik itu ada nggak nih something yang sesuatu yang paling apa ya, yang sangat berharga yang Carla lewatkan bersama Nuansa? Yang aku lewatin ya bersama Nuansa. Jadi gini, Nuansa kan dari 2017 gitu ya, Eko. Terus gak lama kan pandemi ya, 2020-an ya. Awal tuh pandemi. Jadi waktu itu selama 3 tahun itu kita ini kan udah gak ada klien ya kan. Kliennya dikit gitu kan. Karena kita cari-cari portfolio. Ini sebelum pandemi nih Ko. Jadi kita cari dari 2017 tuh cari-cari portfolio, banyak bakar uang gitu ya. Terus banyak nganggur, kita tuh banyak lihat referensi. Kalau nganggur tuh bank idea-nya ditambah. Jadi referensi banyak gitu. Tapi kan nonton referensi ini juga capek ya. Nonton terus. Lama-lama antar referensi juga jadi sama kayak gitu. Saya sampai pernah ada momen di mana karyawan saya itu tidur. Di depan saya lihat. Saya bingung mau bangunin dia. Karena kalau marahin bangunin dia jangan tidur di jam kantor. Terus mau suruh dia apa? Kita gak ada kerjaan. Kayak gitu. Jadi kayak saya begini. Ya biarin tidur bentar lah ya. Capek juga ya lihat referensi kayak gitu. Waktu itu. Itu anaknya sampai sekarang sama saya sih. Dia loyal juga. Dia one of the best juga. Terus akhirnya singkat cerita kita 2019 itu mulai naik sampai 2020. Bulan terakhir sebelum pandemi, Maret itu, kita tuh 11 klien dalam 1 bulan. Itu rekor banget buat konseptor yang hari itu belum dikenal. Terus kita 11 klien itu banyak. Kalau IO kan lebih banyak dari itu ya. Tapi market kita kan sangat sempit waktu itu. Kita ada 11 klien, kita ada 11 event. Wah udah kayak, wah bentar lagi Nuansa bakal dikenal kayak gitu. Wih pandemi. Itu event tutup total kan. Total bener-bener shut down. Sampai saya tuh meeting. Jadi kita masih ada regular list minggu sekali ketemu untuk share referensi kayak gitu. Itu saya sampai bilang ke mereka kayak kalau kalian dapat opportunity lebih baik, pergilah kayak gitu. Jangan beratin Nuansa. Karena saya nggak bisa kasih kalian lebih baik kayak gitu. Sedangkan setiap bulan dipotong 25% gajinya, 50 sampai 75 loh. Saya ini bayangin kayak mereka ini gimana ya. Tapi mereka stay kayak gitu. Mereka tetap stay, tetap setia ngerjain ya. Saya nggak minta padahal saya sudah bilang kayak kalau mau pergi aja. Wah itu saya tuh feel guilty banget as leader waktu itu saya kayak gimana ya kok anak-anakku nih ikut aku malah kayak gini kayak gitu. Nah itu untungnya ada beberapa kayak pemimpin gereja juga bantu saya untuk ngelihat kalau ini tuh kan pandemi kan dialami semua orang. It's not your fault kayak gitu loh pandemi ini terjadi kayak gitu. Semua lagi hadapin ini jadi jangan feel guilty berlebihan kalau mereka nih gak dapat sesuatu yang layak karena semua sedang menghadapi. Ini pandemi gak ada yang minta kayak gitu. Nah akhirnya saya juga berdamai ya lah mikir bagaimana caranya ya untuk
Lalu setelah itu ternyata pandemi berakhir. 2 tahun. Waktu itu kan padahal kita nggak bisa lihat lah pandemi berakhir 2 tahun kan nggak tahu ini kapan ya event mati. Udah mikirin bisnis lain gimana caranya banting setir atau apa, jualan apa. Kayak gitu. Ternyata pandemi melandai. Melandai udah boleh pesta. Kecil-kecilan. Nah kayak gitu kan. Nah waktu kecil-kecilan itu tiba-tiba konseptor tuh meledak. Jadi beberapa kompetitor baru bermunculan. Dan mereka handle event bagus banget waktu itu. Salah satu kompetitor saya tuh handle event bagus banget, viral. Kayak gitu. Dan wah itu tekanan batin banget buat saya. Karena loh kok gini ya setelah pandemi turun. Saya berharap kita ini naik. Loh kok malah kebalap kompetitor. Waktu itu saya ingat saya nangis doa itu saya nangis. Aduh Tuhan kok kayak gini ya dan sebagainya gitu ya. Kayak kok akhirnya ada kompetitor dan sebagainya. Saya doa ke Tuhan, saya mikir berserah waktu itu. Jadi udah Tuhan saya serahkan nuansa ke dalam tangan-Mu kayak gitu. Saya bilang ke Tuhan kalau pokoknya ya kalau Tuhan itu udah membawa saya sejauh ini. Tuhan gak mungkin tinggalkan saya. Tuhan gak mungkin tinggalkan nuansa kayak gitu. Saya pikir saya sudah berserah penuh ya waktu itu. Udah cukup berserah. Tapi di doa saya tuh Tuhan itu ngomong gini. Bagaimana kalau nuansa saya ambil dari kamu? Kayak gitu. Waktu itu saya langsung tersentak, di doa saya itu tersentak. Waktu itu kenapa tersentak? Karena saya tahu pertanyaan itu ditujukan ke saya karena hati saya bukan di Tuhan tapi di nuansa. Saya terpaut sama nuansa. Saya ngerti kalau Tuhan ini lagi nyelidiki. Saya ini hatinya di mana. Lalu saya langsung, waktu itu saya langsung nangis sejadi-jadinya. Saya bilang, ya wis Tuhan. Kalau Tuhan mau nuansa, saya serahkan. Karena saya gak mau jalan di mana Tuhan gak ada. Saya nggak mau jalanin nuansa tanpa Tuhan. Jadi kalau Tuhan mau ambil, ya udah. Tapi ketika saya berserah seperti itu, saya tidak menginginkan lagi kayak keviralan dan popularitas dan sebagainya. Saya tetap setia aja kerjain klien yang ada, tetap ngasih porsi yang terbaik buat klien-klien saya. Ternyata nggak disangka-sangka ada satu konten yang viral kayak gitu ceritanya. Dan itu membuat followersnya nuansa itu sampai berkali-kali lipat sampai sekarang itu 40 sekian K itu benar-benar organik. Kita nggak pakai jasa dan itu benar-benar organik dari portfolionya kita kayak gitu. Terus dari sana kita mulai dinotis sama klien-klien kayak gitu ya. Klien-klien besar kayak gitu, terutama yang brand ya. Karena kita nggak pernah masuk brand sebelumnya. Gara-gara viral itu kita mulai masuk brand juga kayak gitu. Kita dapat baru dan saya ngerti kayak sampai sekarang saya banyak banget belajar kayak gini sih. Kadang apa yang kita harapkan itu ada di depan mata. Udah kayak tinggal satu step aja sampai. Tapi tiba-tiba kayak seakan-akan pintunya ditutup sama Tuhan. Kita gak dapet. Rasanya itu merana. Kayak loh ini harusnya punyaku. Kenapa kok jadi punya orang kayak gitu. Tapi aku belajar kalau pintu yang ditutup sama Tuhan itu adalah berkat. Itu juga berkat. Berkat itu gak selalu yang kita harapkan tercapai, enggak. Tapi pintu yang ditutup Tuhan untuk kita itu juga berkat. Mungkin Tuhan lagi meluputkan kita dari sesuatu. Mungkin Tuhan mau kita belajar sesuatu. Itu juga bisa. Dan saya selalu percaya ketika saya ingin sesuatu, ingin klien ini, dan ingin itu. Tidak terjadi. Itu karena Tuhan sudah punya rencana yang lebih besar untuk nuansa. Dan itu sering terjadi. Kayak gitu. Mimpi-mimpi bodoh kita dulu. Asal nyebut aja. Udah 3 tahun lalu. Waktu kita belum apa-apa. Itu satu persatu terjadi. Kayak gitu. Bahkan ketika terjadi kita gak ingat. Pernah mimpi bodoh itu. Yang ingatkan ya karyawan saya. Kayak gitu. Yang ingatkan anak-anak kantor saya. Cece pernah loh bilang kayak gini. Ini terjadi. Kayak gitu. Dulu cita-cita nuansa apa? Saya pengen buat immersive experience. Pokoknya yang pertama. Kayak seakan-akan kayak di Singapura itulah. Pokoknya di Indonesia yang pertama kayak gitu. Itu mimpi udah 6 tahun lalu, 5 tahun lalu gitu loh. Ternyata kita dipanggil Jakarta untuk buat immersive experience outdoor pertama kayak gitu di Indonesia. Aku merasa kayak wah kadang itu kita tuh cuman perlu bertekun ya dan berusaha. Setia sama hal-hal yang Tuhan percayakan di depan ini. Jangan noleh kiri kanan terlalu banyak. Kayak noleh kiri kanan untuk eval diri, untuk jadi lebih baik boleh. Tapi kalau untuk iri saya rasa gak perlu ya. Karena Tuhan itu memang udah sediakan. Asal kita tekun berusaha terus kayak gitu. Saya rasa akan menemukan jalannya kayak gitu ya. Benar-benar panggilan gitu ya. Betul. Thank you so much Carla buat
waktunya ya. Sama-sama. Ya. Ini seorang anak Tuhan yang benar-benar di dalam pekerjaannya itu melibatkan Tuhan dan sungguh-sungguh ketika diserahkan malah Tuhan yang kirimkan, yang buka pintu-pintu lain. Oke, so Carla boleh nggak sekarang minta waktunya untuk mendoakan setiap viewers kita mungkin yang sedang dalam kondisi-kondisi yang I don't know waiting for something gitu ya, atau persimpangan mungkin jalan gitu. persimpangan jalan kayak tadi yang kamu Carla cerita gitu ya, something yang dia harus serahkan untuk ke Tuhan, boleh dibantu doakan. Oke, ya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas segala hal yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Sungguh-sungguh hari ini berdoa buat setiap teman-teman yang mungkin lagi struggle, lagi ada di persimpangan jalan, di pilihan yang sulit. Tuhan bantu mereka, Tuhan yang beracara dan pegang tangan mereka, tuntun, biar Roh Kudus yang tuntun ke arah pilihan yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, Carla juga berdoa, hari ini kami juga berdoa Tuhan, untuk setiap orang, biar Tuhan ajarkan ketekunan yang lebih, benar-benar daya juang yang tinggi, kesabaran untuk menantikan hal-hal yang mungkin belum tercapai, dan percaya penuh kepada Tuhan, bahwa segala sesuatu ini terjadi untuk kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kami percaya Tuhan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami ini merupakan bagian dari rencana-Mu. Dan kami gak sabar Tuhan menunggu dan menanti apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan di dalam setiap pekerjaan kami. Dan kami percaya Engkau akan mempercayakan berkat sesuai dengan kemampuan kami. Engkau gak akan memberikan berkat yang membuat kami jauh daripada Engkau. Oleh karena itu kami percaya Tuhan kalau penantian kami ini gak akan sia-sia. Dan kami mau bertekun dan berusaha Tuhan di dalam Tuhan, bergumul bersama Tuhan dan percaya bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Thank you Carla waktunya ya. Thank you. Tuhan Yesus tuh benar-benar batu karang yang teguh. Yes. Ya, nggak cuma di pelayanan tapi di pekerjaan kita, di seluruh aspek kehidupan kita. Percaya Tuhan tuh berkuasa atas segala kehidupan kita. Thank you, mungkin buat kalian semua yang merasa terberkati dengan apa yang dibagikan hari ini. Dan kalian mungkin tahu ada teman kalian yang membutuhkan gitu ya, apa yang dibagikan hari ini, share ke mereka ya. Jadi berkat buat mereka. Yes. Oke, so thank you. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen untuk topik yang Anda inginkan kita bahas di episode yang lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Bye-bye, God bless.